Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Saat Chen Ping mencambuk-cambuknya, terdengar erangan teredam. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dan seorang pembudidaya iblis melompat dari tanah dengan rumput peri di pelukannya. Jelas sekali, rumput peri tadi tidak melarikan diri ke bawah tanah dengan sendirinya, tetapi direnggut dari tanah oleh pembudidaya iblis ini. Mengerti, beri aku rumput jeli. Mata Chen Ping menyipit dan dia menatap kultivator iblis itu dengan dingin. Huff, kamu adalah seorang kultivator yang baru dipromosikan di alam kesengsaraan, dan kamu layak mendapatkan rumput peri ini. Aku akan mengampuni hidupmu dengan penuh belas kasihan. Keluar dari sini sekarang, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pembudidaya iblis itu mendengus dingin, sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, malah dia mencambuk-cambuk ajaib di tangannya ke arah pembudidaya sihir. Ledakan, Chen Ping mencambuk pembudidaya iblis itu, dan pembudidaya iblis itu hancur berkeping-keping dan langsung berubah menjadi asap putih. Pembudidaya iblis ini ternyata hanyalah tiruan. Chen Ping sebenarnya telah menemukannya sejak lama, kultivator iblis ini mengandalkan klonnya untuk menunda waktu, dan tubuh aslinya telah lama melarikan diri. Cambuk ajaib di tangan Chen Ping mulai terbakar, saat Chen Ping terus menyerang. Aliran api melesat langsung ke tanah, dan kemudian semburan asap tebal keluar dari tanah. Kandang api tak berujung muncul dari tanah, dan kemudian dengan cepat terhubung bersama untuk membentuk jaring besar, menutupi area bermil-mil jauhnya. Terdengar erangan teredam di kejauhan. Chen Ping melompat dan mengayunkan cambuk ajaib di tangannya ke arah asal suara itu. Kamu pembudidaya iblis kecil berani mengambil sesuatu bersamaku. Ledakan, Chen Ping mencambuk-cambuknya, dan dengan nyala api yang tak berujung, sesosok tiba-tiba keluar dari tanah, siulah yang lewat. Pembudidaya iblis menggunakan pedang tajam dan langsung memblokir cambuk iblis Chen Ping. Meskipun dia memblokir cambuk ajaib, api pamungkas pada cambuk ajaib berubah menjadi bola api dan mengenai pembudidaya iblis. Pembudidaya iblis itu memuntahkan seteguk darah dan langsung terbang mundur. Pembudidaya iblis merasa ngeri, dia tidak menyangka bahwa dia, seorang biksu kelas 4 di alam kesengsaraan, bahkan tidak dapat mengalahkan biksu alam kesengsaraan yang baru dipromosikan, dan dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan pun. Terutama sangkar api Chen Ping, yang bahkan menutupi dirinya di bawah tanah, membuat teknik melarikan diri tidak berguna. Dia hanya bisa lepas dari tanah dengan api. Anda harus tahu bahwa teknik bumi ini adalah keahlian uniknya, tetapi sekarang tidak ada gunanya bagi Chen Ping. Aku memberimu rumput peri, berharap kamu bisa membiarkanku hidup. Pembudidaya iblis tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Chen Ping, jadi dia berencana untuk melepaskan rumput peri dan membiarkan Chen Ping memberinya jalan keluar. Chen Ping memandang ke arah pembudidaya iblis yang terluka, mengangguk dan berkata, "Oke. Selama kamu menyerahkan rumput peri, saya bisa mengampuni hidupmu." Pembudidaya iblis tidak ragu-ragu dan langsung melemparkan rumput peri setinggi manusia ke Chen Ping. Chen Ping memasukkan rumput peri ke dalam cincin penyimpanan. Dengan lambaian tangannya, sangkar api di sekitarnya menghilang seketika. Tetapi ketika pembudidaya iblis berbalik dan ingin pergi, dia menemukan 4 sosok muncul tidak jauh dari sana, dan salah satunya ternyata adalah Liu Sui dari Blood Spirit Peak. Keempat orang ini semuanya adalah kultivator iblis, dan mereka dengan cepat mendekat. Saat mengandalkan Liu Sui dan yang lainnya, Chen Ping sedikit mengernyit dan berbalik untuk pergi bagaimanapun. Chen Ping sendiri, menghadapi beberapa Liu Sui dan yang lainnya, mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Selain itu, Chen Ping tidak ingin membuang waktu, dia memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mencari harta karun, bukan untuk bertarung. Hanya saja Chen Ping ingin pergi,
tetapi dia tidak bisa pergi sama sekali. Liu Shuei memimpin orang-orang untuk mengepung Chen Ping. Liu Shuei memandang ke arah kultivator iblis yang dilukai oleh Chen Ping, dan berkata dengan senyum tipis, "Rekan Tao, anak ini sangat sombong. Dia adalah seorang kultivator manusia kecil, tapi dia mengikuti kami iblis untuk mengambil sesuatu di medan perang dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Sungguh arogan. Brengsek. Bagaimanapun, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, dan tidak ada aturan, jadi kami akan bergabung untuk membunuhnya guna mencegah dia mencuri barang dari kami." Kata-kata Liu Shuei membuat pembudidaya iblis itu tiba-tiba bersemangat. Tadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan barang-barang untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia mendapat bantuan, tentu saja dia tidak lagi takut pada Chen Ping. "Oke, ayo kita lakukan bersama dan bunuh biksu manusia ini." Pembudidaya iblis itu mengangguk. Liu Shuei memandang Chen Ping dengan penuh semangat, dengan cibiran di matanya. "Wah, bukankah kamu gila? Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi jika kamu bertemu dengan beberapa dari kami, kamu hanya akan mati. Asteris jika Anda berani melawan saya akan memberitahu Anda konsekuensinya." Petik 2. Chen Ping memandang Liu Shuei dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia menghadapi 5 kultivator, akan sulit untuk menang. Tapi sekarang mustahil untuk melarikan diri tanpa cedera. Jika Chen Ping memiliki beberapa pembantu di sisinya saat ini, dia mungkin masih memiliki harapan untuk menang. Melihat wajah jelek Chen Ping, senyuman Liu Shuei menjadi lebih cerah. Dia sangat menikmati perasaan berburu ini. Saat ini, Chen Ping telah menjadi mangsanya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semakin sering hal ini terjadi, semakin berkurang keinginan Liu Shuei untuk membunuh Chen Ping. Kultivator sihir di tangan Chen Ping bergerak dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia sedikit lapar dan haus, dan ingin bertarung dengan para kultivator iblis ini. Chen Ping, sebaliknya, berpegang teguh pada cambuk ajaib. Meskipun dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, tingkat kemenangan Chen Ping tidak terlalu tinggi. "Tuan Chen, Anda tidak perlu takut. Anda lupa bahwa Anda masih memiliki harta karun." Saat ini, suara Zeyan terdengar di benak Chen Ping. Harta karun. Chen Ping tertegun, dia tidak tahu harta apa lagi yang dia miliki. "Kamu juga punya racun ulat sutera emas. Lihat racun ulat sutera emas ini. Semuanya adalah senjata mematikan," kata Zeyan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia ingat, jadi kesadarannya memasuki lautan kesadaran dan menemukan ada lebih dari selusin racun ulat sutra emas di depan Zeyan. Semuanya menggeliat dan makan sangat gemuk. Terutama serangga Raja Emas, tubuhnya menjadi sangat besar. Bukankah hal ini tumbuh terlalu cepat? Chen Ping sedikit terkejut, ketika dia mendapat racun ulat sutra emas. Itu hanya larva kecil, tapi sekarang sudah membesar. "Tuan Chen, ini bukan karena esensi dan darah Anda berbeda dari orang biasa. Racun ulat sutera emas ini menyerap darah Anda dan tumbuh sangat cepat," jawab Zhang. Chen Ping melihat racun ulat sutera emas itu dan merasa sangat gembira. Sekarang dia punya ide. Setelah racun ulat sutera emas ini keluar dari tubuh, racun tersebut akan menghilang dalam kehampaan, sehingga mustahil bagi manusia untuk mendeteksinya. Dalam hal ini, Chen Ping dapat membunuh orang secara tidak terlihat. Sekarang, Chen Ping merasa percaya diri, dan dengan cambuk ajaib di tangannya, para pembudidaya iblis ini akan mendapat masalah. Liu Shuei sedikit bingung saat melihat wajah Chen Ping yang jelek tadi, tapi tiba-tiba dia tersenyum. Berkata, "Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu? Aku akan segera mati, tapi aku tidak mengetahuinya." Chen Ping berkata dengan tenang, "Nak, apakah kamu takut? Dalam situasi ini, seseorang akan segera mati, tidakkah kamu melihatnya? Dan ini adalah medan pertempuran antara dewa dan iblis, tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkanmu." Liu Shuei mencibir, "Jangan bicara omong kosong padanya. Dia hanyalah seorang biksu muda yang baru saja mencapai alam kesengsaraan purdu.
Bunuh dia secepatnya. Kita harus cepat mencari harta karun itu. Seorang kultivator iblis berkata dengan tidak sabar. Liu Sui mengangguk, dan segera 5 orang menyelimuti Chen Ping. Chen Ping memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan 2 jejak racun emas diam-diam meninggalkan tubuh Chen Ping dan menuju ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar. Racun ulat sutera jin ada di kehampaan, dan tidak ada satupun pembudidaya iblis yang menyadarinya. Karena kamu tidak sabar, biarkan aku membiarkanmu mati dulu. Chen Ping memandang ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar dan berkata, "Sial, kamu sangat pandai dalam hal itu, aku sekarang." Pembudidaya iblis yang tidak sabar tidak percaya bahwa Chen Ping dapat membunuhnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian ekspresi menyakitkan dan ganas muncul di wajahnya, dan dia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. "Kepalaku sangat sakit, kesadaranku seperti tertelan." Pembudidaya iblis yang tidak sabar berteriak dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, 4 pembudidaya iblis lainnya terkejut dan melihat ke arah pembudidaya iblis yang jatuh ke tanah dengan tidak percaya. Segera, perjuangan pembudidaya iblis menjadi semakin lambat, matanya mulai kosong, dan akhirnya dia berubah menjadi mayat berjalan. Semua kesadaran ilahi di lautan kesadaran telah ditelan oleh racun ulat sutera emas. Beberapa pembudidaya iblis ketakutan dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya saat mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengambil tindakan, lagi pula, mereka mengepung Chen Ping dan tidak pernah melihat Chen Ping mengambil tindakan. "Wah, kamu benar-benar meracuniku, ini sangat mengerikan." Liu Sui melihat ke arah penggarap iblis di akhir dan tahu bahwa Chen Ping pasti diam-diam meracuni kesadaran pihak lain, tanpa sadar meracuni pihak lain. Setelah mendengar racun itu, ekspresi ketiga pembudidaya iblis lainnya berubah dan mereka mundur beberapa langkah lagi. "Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku memberikan segalanya padamu. Kami tidak main-main satu sama lain." Pembudidaya iblis yang disakiti oleh Chen Ping pada awalnya tersentak, mengikuti kata-kata Chen Ping, berbalik dan lari. Dia mengikuti Chen Ping tanpa keluhan apapun, dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Ketika 2 pembudidaya iblis lainnya melihat ini, mereka saling memandang dan kemudian berbalik dan lari. Kali ini, hanya Liu Sui yang tersisa. Liu Sui bodoh. Awalnya dia punya kesempatan untuk menang, tapi sekarang mereka semua kabur dan dia ditinggalkan sendirian. Sial, sekelompok pria tak berperasaan. Liu Sui hanya bisa mengutuk dengan keras, tapi itu sia-sia. Chen Ping memandang Liu Sui sambil mencibir, dengan tatapan main-main di matanya. Liu Sui sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Dia awalnya mengira bahwa dengan menghubungi pembudidaya iblis yang mendesak, Chen Ping bisa dibunuh. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Jika dia mengetahuinya, dia akan pergi mencari Qi Pei Jia dengan patuh. Memasuki medan perang para dewa dan iblis, kedua orang itu tidak jatuh ke tempat yang sama. Liu Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menghubungi beberapa penggarap iblis di sepanjang jalan. Sekarang semua orang berlari demi hidupnya sendiri, siapa yang peduli padanya? Melihat mata Chen Ping, Liu Sui hanya bisa menyeringai dan berkata, "Chen Ping, kamu dan saya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tidak perlu bertarung sampai mati untuk berkelahi. Selain itu, puncak roh darah dan lembah roh darah kita berada dalam garis keturunan yang sama. Hubunganmu dengan lembah roh darah tidak dapat membunuhku." Liu Sui ketakutan. "Kami berdua benar-benar tidak memiliki kebencian yang mendalam, dan saya tidak memiliki prasangka buruk terhadap Anda para penggarap iblis. Hanya saja saya tidak membunuh Anda, tetapi Anda hanya menginginkan hidup saya." Chen Ping tersenyum ringan dan berkata. Wajah Liu Sui memerah ketika dia mengatakan ini, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Chen Ping mengambil cambuk ajaib dan mencambuknya ke dalam kehampaan, menyebabkan suara retakan seketika.
Suara ini saja membuat pikiran Liu Sui menjadi kacau. Liu Sui tahu bahwa Chen Ping bertekad untuk membunuhnya, jadi dia berbalik dan lari, tidak lagi menyerah dan memohon belas kasihan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menggunakan undian ajaib di tangannya. Bayangan cambuk itu berat dan mengenai punggung Liu Sui beberapa kali, menyebabkan Liu Sui muntah darah dan terhuyung ke depan. Sial! Alam kesengsaraan tingkat pertama, yang selalu sangat kuat, sebenarnya memiliki senjata ajaib di tangannya. Apa-apaan ini? Liu Sui mengumpat dengan marah dan lari dengan putus asa. Tapi Chen Ping mengejarnya, yang membuat Liu Sui cemas.